hari ini saya bersama klien saya, Pak Inkian, ya, tapi nama aslinya Pak Suwandi. Beliau berkuasa kantor Bintang Partner itu tanggal 19 Maret 2025. Sebenarnya perkara ini sudah saya berikan somasi pertama dan kemarin saya juga sudah berikan somasi kedua, ya Bapak ya. Nanti secara kronologis, secara singkat, Bapak Inkian ini, Bapak Suwandi sebagai klien saya akan menjelaskan kronologi sedikit lah terkait masalahnya. Coba dijelasin Pak. Pada tanggal 5 Juni 2024 kami kan tinggal di apartemen CBD Pluit. Jadi Badan Pengelolaan Apartemen Pluit dan PT Sukadindo Pakta Prama Indonesia itu pengelola parkir, ya. Mereka menggembok mobil kami. Ini mobilnya digembok ya? Ya, digembok di rantai. Dan mobil ini ialah free parking. Jadi kami nggak ada hutang parkir sama sekali. Tapi mereka menggembok itu, dia memberitahukan kepada kami bahwa berhubung ada satu mobil lain di milik kami, menantu saya lah, itu ada hutang biaya parkir. Jadi mereka menggembok ini, menahan ini sampai kita nggak bisa keluar lingkungan itu. Akses parkir itu sudah diblokir dan kami diawasi oleh tim security itu. Setiap saat kami ada gerak-gerik sedikit aja, mereka mengawasi. Ya seakan-akan kami itu apakah sebagai maling ya. Jadi kami sangat resah. Dan mobil itu diblokir itu sejak tanggal 6 Juni, 5 Juni. Kartunya udah diblokir ya? Blokir. Kita nggak bisa bergerak apa-apa. Dan sampai sekarang juga sama, nggak bisa keluar. Jadi pada proses itu kami udah minta mereka, ya yuk kenapa menahan mobil kami. Dia bilang yuk harus bayar hutang biaya parkir yang mobil satu lagi. Jadi kalau you nggak bayar, mobil ini nggak bisa keluar ya. Saya bilang ini kan milik saya. Saya kan nggak hutang biaya parkir. Jadi seakan-akan aset saya itu disandera. Jadi saya merasa sangat nggak enak lah ya. Tapi apa boleh buat, saya nggak bisa buat apa-apa. Dan pada tanggal 1 Juli kami terima surat dari pengelola, itu surat dari Pak Rian. Pak Rian itu ialah apartment manager Badan Pengelola Apartemen CBD Pluit, itu Jalan Pluit Selatan Raya. Jadi di sana mereka memberitahukan kepada kami bahwa kami ada hutang biaya parkir sebesar 42 juta. Sedangkan mobil itu, mobil Zest lama itu harganya sekitar 50 juta. Berarti biaya parkir sudah hampir mencapai 80%. Dan satu hari dia pakai rate-nya yang, ya kami waktu beli mobil itu, waktu beli apartemen itu dari pihak penjual itu, dia janjikan kepada kami kita ada 2 rate. Karena kami kan pemilik ya, pemilik itu ada privilege rate atau tarif yang istimewa lah. Yang satu unit mobil kami bisa free, nggak usah bayar. Dan satu lagi itu bisa dengan member. Member itu harganya 3 bulan sekali bayar 600.000. Berarti 1 bulan kan 200.000. Dan yang di dalam surat itu dia menagih kami dengan yang apa yang mereka maksud itu casual rate. Casual rate itu kan bukan untuk kami. Kami kan ialah permanent residence ya. Jadi penghuni permanen. Permanen apartemen itu kan nggak bisa dikenakan casual ya, orang luar lah. Dia masuk 1 jam, 2 jam, bisa 2 hari, 3 hari. Jadi kalau mobilnya keluar kan nggak ada hutang parkir lagi. Jadi untuk itu saya balas suratnya. Saya meminta mereka, kami menyatakan kami keberatan karena itu sudah nggak wajar penagihan dengan tarif yang begitu besar kan. Masuk akal itu.
Ya, tidak masuk akal, dan kami ajukan minta mereka review ya rate ini dan dihitung kembali dengan rate yang membership. Jadi 1 bulan ada 200.000 dan 3 bulan kan ya 1 tahun 2 tahun oke lah, biarpun 2 tahun kan tetap hutangnya tetap membership, kan nggak bisa robah sesuka mereka aja. Nama perusahaan parkirnya apa, Pak? Jadi nama perusahaan parkirnya itu ialah PT Securindo Pratama Indonesia. Ini ialah pengelola parkir yang baru. Sebelumnya itu ada orang lain. Orang lain terus kami beli rumah itu kan paman itu sudah hampir 10 tahun lah. Sebelumnya tiap tahun gitu sama kita bayar dengan member rate. Walaupun kadang-kadang bisa tertunda ya hutang. Ya hutang oke, setelah itu dia denda. Hutang yang lama dibayar dan kita harus bayar denda ya 20.000, 30.000 itu kita rela. Tapi yang ini saya anjurkan kepada pihak pengelola dan pihak ya jadi okay. Saya lanjutkan ya teman-teman secara kronologis. Klien saya sudah sampaikan mana suratnya. Ini surat dari pengelola parkir ya, Parian ya, bukan pengelola parkir, ini pengelola apartemen CBD Pluit. Ini suratnya ya, resmi dulu. Ini surat dari beliau dan sudah dibalas sebenarnya, surat tersebut sudah dibalas. Ya, ini satu-satu ini biar jelas ya. Jadi klien saya sudah membalas sebelum menggunakan jasa hukum, sudah membalas untuk mengklarifikasi, tapi ternyata tidak ada klarifikasi terkait dengan angka 42 juta tersebut. Lalu ini mobil ya, coba ditunjukin. Ini mobil ini yang saat ini sudah hampir setahun ya. Setahun itu tidak boleh keluar, bahkan digembok, tidak boleh keluar, dan juga member parkirnya juga sudah diblokir. Jadi mobil ini tidak boleh keluar lagi dari parkir, bahkan sudah mengganti aki dan lain sebagainya karena mulai ada kerusakan. Dan kami setelah beliau memberikan surat kuasa ke kami ya di tanggal 19 Maret 2025, ini surat kuasanya. Ya, setelah itu kami berikan somasi ya, somasi itu di beberapa minggu yang lalu ya, sudah berikan somasi tapi tidak direspon. Kemarin juga tanggal 23 kemarinnya ya, 23 Mei saya berikan somasi kedua untuk direspon, dan somasi tersebut saya tembuskan juga ke Gubernur DKI, ke Kementerian Perhubungan, ke Kementerian Keuangan, Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Polda Metro, Kapolres Jakarta Utara, Badan Pengelola Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan juga Kepala Suku Badan Distribusi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, dan juga suratnya langsung kepada manajemen atau Badan Pengelola Apartemen CBD, kepada Pak Rian, karena Pak Riannya memberikan tagihan. Bahkan setelah tagihan itu muncul, kami sempat ke sana, tagihan itu sudah naik ya, secara lisan sudah naik menjadi kurang lebih 70. Sedangkan mobilnya angkanya hampir 50 juta. Jadi saya hanya memperingatkan kepada Pak Rian Hadi Wijaya ya, Badan Pengelola Apartemen CBD, karena dia memberikan surat, dan juga bagian parkir yang ada di situ untuk segera ya, untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara non litigasi. Karena ketika beberapa hari ke depan surat somasi kedua belum juga dibalas, saya pastikan pasti akan mengambil langkah hukum yang tegas, baik perdata maupun pidana. Ya, karena terus terang aja kerugian klien kami ini sudah banyak. Mobil tidak bisa keluar, sedangkan mobil itu tidak termasuk, dia tidak, justru dapat member gratis, yang ditahan ini member gratis ini. Bahkan dihitungnya secara manual, yang seperti orang tamu yang datang masuk dihitung per jam, padahal dia adalah penghuni tetap apartemen yang mendapatkan fasilitas member gratis. Ya, jadi di sini saya sampaikan bahwa ada beberapa pasal pidana yang ada dugaan yang dilanggar. Satu, ada pengangkatan mobil Pak ya, mobil tidak bisa keluar. Jadi yang kedua ada indikasi dugaan pemerasan juga ada di situ, dan juga di sini saya mau sampaikan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang 10 nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan atau tanpa pesanan
dilarang keras melakukan penawaran promosi barang atau tidak jujur dan menyesatkan, penawaran promosi barang atau jasa dengan memaksa atau dengan cara lain menimbulkan gangguan fisik atau psikologis. Jadi ini memang sudah psikisnya Bapak ini sudah banyak terang karena selama ini punya mobil tapi tidak bisa pakai. Jadi pelanggaran hak asasi manusia juga kami lihat. Ya, jadi kepada Pak Aryan dan juga pengelola parkir di sana saya sudah somasi Badan Pengelola Apartemen CBD Pluit untuk supaya segera ya merespon somasi kami yang kedua sebelum kami melakukan tindakan hukum yang tegas baik secara perdata maupun pidana. Itu dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Surat somasi yang ditunjukkan pihak apartemen jangka waktunya berapa lama, Bang? Ya, 3 kali 24 jam. 3 kali banyak. 3 kali 24 jam. Berarti apabila tidak digubris, Abang ke pihak kepolisian atau seperti apa, Bang? Ya, udah pasti saya akan menggugat secara perdata dan akan melaporkan secara pidana karena setelah kami analisa ada unsur pidananya juga di sini. Mas Wadi, mungkin ini kejadian pertama atau mungkin ada orang lain juga yang terkena masalah? Jadi dari pemberitahuan oleh Pak Rian itu, dia kan mau suruh kami bayar. Saya bilang, masa bayarnya harganya kok tinggi sekali ya, kan sudah hampir melebihi separuh dari harga mobil. Dia bilang juga nggak bayar, orang lain dulu sudah pernah bayar. Ada dua orang tua itu dia nggak ngerti apa-apa Tapi juga. secara lisan ya. Secara lisan. Ke Pak. Itu Pak Rian yang memberitahukan kepada saya dan saya tulis dalam surat saya juga. Jadi kelihatan itu bagaimana, kami nggak ngerti lah. Ya, jadi klien saya itu nggak paham hukum sehingga dia sebenarnya sudah suratin minta pengelola manajemen CBD Pluit untuk mengklarifikasi kenapa ada angka 42 juta. Sedangkan mobil dia itu adalah member yang memang diberikan fasilitas gratis gitu loh. Yang ditangani fasilitas gratis. Ada mobil lain yang mungkin membernya belum dibayar, tapi yang beliau yang ditangani mobil gratis itu ada kok. Kenapa semua keluar masuknya member tersebut sudah diblokir? Dan di sini saya sampaikan juga bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu di pasal 62 ayat pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai pasal 17 diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga kami juga dilanggar dan itu kami akan sudah tembusannya ke ketua ya, kepala Badan Perlindungan Konsumen, dan juga kami akan surati secara resmi dan Kapolda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Utara dan juga Gubernur untuk memonitor perkara ini karena tadi beliau sampaikan sudah ada yang disampaikan Pak Rian bahwa sudah ada yang membayar seperti yang Pak Rian sebutkan tadi dan menyampaikan kepada klien kami. Bang, bukti apa Bang yang dimiliki oleh Pak Aswadi? Apa ya? Bukti-bukti apa? Bukti apa? Kuat, sehingga itu muncul angka segitu. Sedangkan bukti-bukti apa Bapak Aswadi yang punya? Justru Bapak klien kami ini minta klarifikasi suratnya kan dikirim ke sana kepada pengelola apartemen CBD Pluit, tapi ke Pak Rian, tapi tidak dijawab, tidak dijelaskan kenapa muncul angka 42 juta. Bahkan secara lisan waktu tim kami sana sudah muncul angka sih di kurang lebih 70 juta. Dari mana angka itu? Maksud saya ada dugaan di sini bukan hanya pelanggaran HAM karena mobil tidak bisa keluar, mobilnya diblokir, bahkan dirantai, kartu akses keluar masuk tidak bisa keluar, bahkan sudah mengganti aki dan ada kemungkinan ada kerusakan di dalam mobil tersebut. Yang kedua juga ada dugaan pemerasan kami tidak bisa dijelaskan terkait angka 42 sampai 70 juta itu dari mana? Karena dia ini member gratis, dia penghuni apartemen tersebut dan dia itu tetap penghuni tetap, bukan kontrakan, dia penghuni tetap. Gitu loh.